Oke, ini ada 82 ada oke ya. Di sini bahasanya ada dua nanti ya, tipe data tuple sama operator. Lo bisa di next. Nah, ini ya, tipe data tuple itu atau tuple itu yang kemarin udah sedikit kita singgung. Ini nah, tipe salah satu tipe data kolektif ya. Kemarin kan tipe data kolektif ada apa aja? Ada list, ada tuple, ada set sama dictionary ya. Nah, ini salah satunya ini tuple nih yang ada pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai ya. Jadi kemarin kan data bahas tuh ada set-setnya ya, ada beberapa data bisa integer, bisa string, bisa boolean atau bisa juga campuran. Yang tipe data tuple ini bersifat order sama kayak yang list kemarin. Jadi dia datanya terurut ya, artinya bisa dibuat indeks-indeksnya dan juga bersifat unchangeable ya. Ini ingat ya, ini di sini ya, kalau yang di list kan bisa dirubah, kalau yang di tuple ini tidak bisa diubah ya, ini unchangeable ya. Jadi ordernya sama, tapi kalau di tuple tidak bisa dirubah. Perbedaannya itu ya, perbedaan yang sangat mencolok lah. Kalau yang di list kemarin kita bisa merubah-rubah indeksnya nih, data di dalam indeks itu bisa kita ganti, bisa di delete, bisa ditambahkan gitu ya. Kalau yang ini tidak bisa ya, karena datanya bersifat unchangeable, jadi tidak bisa diubah. Order ini, nah ini ya menggunakan indeks maksudnya tadi, jadi ada indeks-indeksnya, samalah mirip kayak yang di list kemarin. Kalau untuk unchangeable berarti tidak bisa dirubah, jadi sekali didefinisikan ya seperti itu datanya, jadi tidak bisa ditambah, di delete atau dikurang-kurangi. Kemudian dalam Python, tipe data tuple didefinisikan dengan tanda kurung. Nah, bedanya kalau yang list kemarin tanda kurung apa kurung siku ya. Kalau ini kurungnya kurung biasa ya. Jadi kurung yang biasa. Jadi kalau pas mendefinisikan di dalam Python-nya nanti kalau dia kurung siku, oh berarti itu tipe data list. Kalau kurung biasa, nah itu tuple ya. Jadi kalian nggak usah disebutkan. Jadi nanti kalau ada soal atau misalkan mengerjakan program, kalau pengen membuat data list ya kurungnya kurung siku, atau kalau data tuple kurungnya kurung biasa. Jadi itu ya. Jadi nanti jangan bingung bedanya apa. Yang paling mencolok kalau tuple tidak bisa dirubah, kalau list bisa dirubah. Oke, kita lanjut dulu. Perbedaannya ini ya, barusan yang disebutin, barusan yang saya jelaskan. Nah, list ini kurung siku, kalau tuple kurung biasa. Jadi data-data hampir mirip lah lain-lainnya. Nah, untuk cara membuatnya sederhana ya. Jadi kalau untuk membuat, kita coba praktekkan langsung saja. Buka ke Jupyter. Ini saya sudah tadi. Nah, jadi ini cara menuliskannya ya. Jadi yang untuk pertama itu cara standarnya. Nah, cara standar mirip kayak yang cara menuliskan yang data list kemarin. Jadi misalkan tuple jenis prodi, ini kita punya variabel ya, variabel tuple jenis prodi nih. Isinya, nah kalau kemarin kan ini kurung siku ya, kalau sekarang kurung biasa. Di sini perikanan kelautan. Jadi di sini kita punya berapa set data ini di dalam tuple ini. Ada yang tahu? Nah, ini suara saya hilang atau kaliannya pada hilang nih? Nanti saya nggak bisa melihat muka-muka kalian semua nih. Tes. Halo, halo. Halo Pak. Nah ini kok suara kalian hilang semua nah ini. Karena ini saking apa ya, saking itunya mendengarkan saya cerita jadi ini ya. Saking hikmatnya gitu ya. Jadi kalau saya pas presentasi kalau ada problem di ini ya di instruksi ya. Takutnya saya panjang lebar nanti taunya suara saya nggak muncul atau apa. Soalnya ini kan kalau daring ya seperti ini ya kendalanya. Punten Pak, suaranya putus-putus jadi agak red-redan. Suara saya putus-putus gitu ya? Di saya Di aman, saya Pak. enggak, Pak. Enggak, Pak.
Enggak, Pak. Tersangkanya ini tuh. Tersangkanya Alisa ini. Kamu berarti Alisa ya. Nah, jadi kalau yang kayak gini nanti itu ya, kalau pas yang di saya problem, nah kalian infokan, saya juga nggak tahu kan, yang ini yang benar tadi Alisa atau saya kan harus dijustifikasi. Ternyata berdasarkan justifikasi dari kalian, kayaknya Alisa ya. Kayak enggak apa-apa. Jadi yang kayak gini-gini kan teknis, masalah teknis. Nah, ini ya cara mendefinisikan di dalam Python untuk data data tipe data tuple ya. Jadi ini caranya. Kemarin bedanya, kalau yang kemarin kan kurung siku. Yang inilah yang bawah ini kan. Nah, kalau yang ini kurung biasa. Atau juga bisa didefinisikan seperti tanpa tanda kurung seperti ini. Nah, ini juga masuk tuple nanti. Atau yang menggunakan fungsi list tapi di depannya dikasih tuple. Jadi intinya gini loh, yang di dalamnya ini kan sebenarnya data list kan kemarin. Kalau kita kurung siku kan data list. Terus kita rubah nih datanya jadi data tuple. Nah, makanya di sini ada tulisan tuple. Itu sintak merubah data list jadi data tuple. Atau kayak yang kemarin kita belajar, atau udah atau belum ya? Yang misalkan dari string dirubah ke numerik, atau dari numerik lah, numerik ke string yang gampang mah. Kalau dari string ke numerik agak susah ya. Ini cara-caranya untuk mendefinisikan data-data tuple di dalam Python. Yang sering digunakan biasanya yang atas ya. Tapi bisa aja yang bawah, yang ketiga dua ini juga digunakan juga bisa. Jadi ini terbaca di dalam Python. Jadi kalau dia ada soal tiba-tiba gini, ini jenis data apa? Ya kalian udah pasti tahu ya, ini data tuple. Kalau pilihannya tuple sama list, jangan pilih list, berarti dia data tuple. Kita coba cek ya. Mana nih? Skip nggak bisa. Jadi kayak ini. Nah kalau dijalankan kan, ini salah. Jalankan. Nah, berhasil ya. Tidak ada ini. Tinggal kita cek nih yang tipe datanya. Tipe data ini. Print tipe 1, 2, 3. Ini tuple ke sana ke sana. Oke. Kebanyakan nih. Ini sama itu, ini sama itu, ini sama ini kurang satu. Print. Nah, ini salah. Nah, kelasnya tuple ya. Nah, jadi harus, nah bisa dilihat berarti ini tuh tuple. Jadi mendefinisikan, maksudnya ini sama ya. Ini kan tadi buat ngecek, jadi jenis datanya itu tuple. Kalau list ya harus dikasih kurung ini tadi ya, kurung yang ini ya. Jadi ini jadi kalau kita jalankan pasti dia berubah jadi list. Ya, tahu ya bedanya? Cuma hilang si kurungnya ini aja atau berubah ini kurungnya misalkan. Ini tuh berpengaruh banget ya. Kelihatannya kan hampir sama gitu-gitu aja. Tuh, jadi tuple. Ini kan hampir mirip yang atasnya gitu ya. Hasilnya itu. Kalau hilang pun ini sama juga jenis data tuple. Tuh. Jadi tahu ya perbedaan-perbedaannya dalam mendefinisikan data tuple nanti. Biasanya yang suka agak rancu sama yang data list karena hampir mirip dua itu. Nanti kita akan bahas perbedaannya apa sih? Kan sebenarnya sama-sama data, kumpulan data-data kan. Data bisa string datanya, bisa numerik, bisa boolean nantinya, atau bisa kumpulan campuran. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Kita balik ke sini lagi. Ini sudah. Nah, ini cara membuat tuple kosong, hampir mirip kayak kemarin. Kayak yang list. Kalau list kan ini kurungnya kurung siku ya. Kalau kita kurung biasa. Berarti kita punya data tuple tapi nggak ada isinya, kosong gitu ya. Punya variabel tuple kosong, ya isinya kosong gitu. Kemudian kalau kita mau membuat yang isinya satu ini caranya ya. Jadi ingat, kalau isinya satu, dia harus didefinisikan dengan nulis item, terus ada koma.
Ingat ya, di sini penting ya tanda koma ini. Jadi ini ada tanda koma ini ya. Karena apa? Kalau misalkan kalian cuma punya tapel cuma satu nih datanya, ditulis nggak ada koma di belakangnya, dia akan dianggap bukan tapel nanti ya. Nih maksudnya ya, kalau tidak, maka Python akan menganggap tanda kurungnya tidak ada. Seperti contoh berikut. Maksudnya itu gini, kalau kalian nulisnya cuma ini aja, tapel tunggal lapak kurung kurung yang kayak ini, yang contoh yang atas nih. Tapel tunggal isinya A sama dengan 8. Sama A atau B lah, yang biar beda ya. B sama dengan 8, koma. Udah koma aja, terus kurung tutup. Nah, ini beda jenis datanya ya. Data A sama B ini beda. Ada yang tahu yang A jenis apa, yang B jenis apa? Oh, yang A list, Pak. Yang B tuple, Pak. Benar nggak? Ini keluarannya apa nih, data ini? Berdasarkan penjelasan barusan. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Nggak digigit sama saya. Yuk. Nah, kalian takut-takut nih. Pak, yang A integer, yang B tuple. Nah, yang A integer, yang B tuple. Selain itu ada yang lainnya? Selain itu? Atau sama kayak malah semua? Ya. Padahal udah ditulis loh di sebelahnya ini di komen. Yang ini dianggap integer biasa. Yang ini dianggap tuple. Masih aja kalian takut-takut lagi. Ya kita ceklah di program nih ya. Mana baliknya? Kita cek di programnya. Ini sudah ada. Nah, berarti yang ini ya. Nah, ini ya. Maksudnya ini A sama dengan, kalian membuat variabel nih. A sama dengan kurung 8. Terus yang kedua, B sama dengan kurung 8, terus kurung tutup. Nah, perbedaannya apa? Kelihatannya hampir sama kan? Tapi ada perbedaan. Ternyata yang atas ini integer, yang bawah ini tuple. Tuple isinya cuma satu data. Gitu loh ya. Jadi satu data angka 8. Tapi ini bentuknya tuple. Bisa bedain ya. Kalau yang atas integer aja nilai angka 8. Kalau yang bawah nilai angka 8 ini di dalam tuple, di dalam variabel B yang bentuknya tuple. Kalau yang A itu variabel jenis datanya integer. Karena ada koma di sini dalam mendefinisikan si B-nya. Makanya dia bentuknya tuple. Kalau gini doang bisa nggak, Pak? Misalkan apa ya? C lah, kita buat aja, coba-coba aja. 8, ini jadinya apa, Pak? Ya kita coba. C. Tuple juga ya. Jadi ini kan sama aja kayak yang tadi lah. Kayak yang nomor yang ini. Yang ini mendefinisikan. Ini kan ini karena string, ada petik satu atau petik dua kan string kan. Kalau integer kan nggak usah petik-petikan kan. Makanya di sini tadi kenapa kalau nggak kasih petik 8, itu jadi tuple. Kalau 8 doang ya pasti integer. Jadi ini ya, ini sama ini itu sama. Ingat ya. Terus misalkan kita buat lagi D, ya, D 8, kita print. Nah, jadi ya ini sama ini itu sama. Jadi ini yang cara A tadi loh, cara yang nomor 1, cara standar. Kalau ini yang cara yang kedua ini, yang ini cara tanpa kurung. Kalau ini cara standar. Jadi cara mendefinisikan tuple itu ada itu ya. Ini kasih aja info sama dengan A sama dengan B, gitu ya. Jadi tipe datanya sama. Oke, bisa ya bedain? Silahkan sebelum dilanjut kalau ada yang ditanyakan dulu, mangga. Jadi perbedaannya bisa tahu ya antara tuple, nanti list, terus nanti datanya jenisnya apa, integer kah? Siapa ini? Kamila.
Silakan Kamila. Punten Pak, izin bertanya tentang yang Bentar Kamila, suara kamu ini agak pelan. bentar. Kedengeran kan? Kedengeran sekarang. Tadi yang mungkin di slide sebelumnya itu tentang nyari yang tipe status prodi itu kenapa tanda kurungnya ada banyak? Tanda kurungnya ada banyak yang mana? Yang waktu pas Bapak di print. Kayaknya di yang ini ini. deh. Nah itu kenapa tanda kurungnya banyak? Soalnya aku ngikutin kayak Bapak tapi nggak bisa. Gitu nggak Oh bisa. aku belum di-run kita. Udah jadi Pak, udah tahu. Kamu salahnya kamu. Ini kan dihilangin satu bisa juga. Nih hilang satu. Tuh. Jadi ini mengurung tuple, ini mengurung yang ke type, ini mengurung ke fungsi print. Tuh. Kamu nggak bisa pasti tadi ada kurung satu kemungkinan. Karena yang penting kanan kiri sama. Ini mau Bukan. saya kasih kurung banyak. Yang penting kanan kirinya sama itu bisa ya. Oh gitu. Tuh. Ya lebih aja kalau kurungnya banyak juga nggak ada fungsinya juga lah intinya. Tapi yang penting kalau kanan kirinya itu sama tuh masih gini lah. Ini kan ada kurung buka, pasti yang belakang harus ada kurung tutupnya. Satu udah kepake, minimal ada satu. Di sini type punya kurung buka, berarti minimal harus ada dua kan. Sisanya mah untuk gaya-gayaan doang. Ini saya hapus, boleh. Cuma dua. Nah, jadi kan kita punya 1, 2. Nah, ini kebanyakan, misalkan hapus 2 aja. Berarti boleh sini. Tuh. Bisa kan? Jadi tujuannya ini, pokoknya yang kanan kiri sejajar. Cara ngeceknya diklik aja di sini. Tuh, ini kan kelihatan warnanya hijau kan? Di sini juga hijau kan? Nanti cek lagi di sini, udah ada temannya belum? Sudah ada. Sudah. Kalau misalkan ditambah 1, yang kanan nggak ditambah, pasti error. Gitu. Karena apa? Ini diklik, liatin. Klik, ini temannya ini. Kalau ini diklik, ini temannya ini. Berarti ini kan nggak punya teman dong. Kan nggak ada hijaunya kan di sebelah sini. Bisa ya, jadi harus ada satu teman di sini ya, klik aja tambah ini. Jadi ini hijau kan. Kalau dipindah ke sini, nah ini yang tengah jadi hijau kan. Kalau dipindah ke sini, nah ini jadi hijau kan. Nah, yang sederhana, bukan sederhana ya, hal kecil gitu. Kalau di dalam pemrograman berpengaruh banget ya. Jadi kalau sintaknya tidak sesuai ya pasti ini tulisannya apa? Unexpected AOV while parsing. Nah, ini hubungannya sama tadi. Ini enggak sama. Kanan kirinya enggak sama. Oke. Clear ya, Kamila? Oke. Ya Pak, clear. Oke, enggak apa-apa yang sederhana-sederhana wajib ditanyakan biar enggak penasaran kan. Oke, silakan yang lain. Kalau misalkan kalian pas dalam coding ada something yang buat curiosity kalian, penasaran kalian, silakan ditanyakan ke kita. Nanti kita bahas bareng-bareng. Pak, izin nanya. Boleh, silakan. Kalau yang dari yang hashtag menggunakan fungsi tuple, itu kan ada tanda kurungnya garis lurus gitu. Kalau diganti jadi garis lurus, tanda kurungnya sama kayak yang sebelumnya, boleh? Maksudnya sama kayak sebelumnya gimana? Itu kan ada tanda, itu loh Pak. Aduh, apa sih namanya? Tanda kurung yang kayak garis lurus gitu. Kurung siku. Ya, itu namanya kurung siku. Yang mana ini? Yang mana dulu? Yang hashtag menggunakan fungsi tuple lulus. Yang ini 9. Yang ini kah? Iya. Nah, ini, itu kan ini kurungnya kurung biasa ini. Terus ini diganti kurung ini maksudnya atau gimana? Yang di bawahnya itu tuh emang harus dimasukin tanda kurung lurus siku miring atau boleh yang penting tanda kurung gitu? Yang ini? Iya maksudnya. Bukan gini-gini maksudnya. Jadi kalau kamu mau, ini sintak berbeda ya, ini bukan kurung siku kurung ini lagi ya. Jadi intinya gini, kita punya sintak segini. Bukan sintak, variabel yang, kalau ini kan berarti variabel apa ini? Variabel yang tipe datanya list kan? Dari sini tangkap dulu Lois. Oke ya, data list. Nah, data list ini kalau mau berubah jadi data tuple bisa. Sintaknya ini tuple kurung buka kurung tutup. Kalau sintak itu pasti kurung buka kurung tutupnya ini. Jangan enggak ini ya. Nih kayak gini.
Ya, kita coba bisa dibaca oleh ini enggak? Mana ini tadi? Ini mouse saya jadi ngehang ini. Nah, ini nggak bermasalah. Nah, kita cek munculnya apa. Kalau saya bilang nggak bermasalah, nanti takutnya tipe tapel lulus. Nah, ini something wait lagi malahan ini. Nah, berarti beda ya, Lois. Jadi kalau saya kan intinya sistem ini kan sebenarnya coding dari si Python-nya ya. Ya enaknya di sini kita bisa ngecek, maksudnya bisa sama atau tidaknya ya tinggal kita cek. Jadi kalau yang di Python ini formatnya ya, format untuk mengubah data dari data itu ya ini. Kalau misalkan ini saya rubah, ya kali ini kayaknya nggak bisa ya kalau dirubah ke numerik. Misalnya contoh sederhana yang kemarin aja ya, kita punya A, misalkan apa di bawahnya aja biar nggak rancu. Ini sedikit membahas ini ya. A itu sama dengan misalkan 89. Ini kan integer, paham ya Lois dari sini? Kalau saya pengen merubah si A jadi string bisa nggak Pak? Ya bisa. Misalkan B jadinya ya. Kita ganti str A. Jadi variabel A ini kan harusnya integer kan? Jadi saya pengen rubah si A menjadi string. Ya tinggal sintaknya ini str kurung buka kurung tutup A. Nah, ini sama kasusnya. Kita punya data list di sini. Ini kan data list kan? Kita pengen rubah jadi tuple. Nah, sintaknya ini tuple kurung buka kurung tutup, isinya itu apa? Nah, kita coba cek B. Tuh, jadi string kan? Padahal yang apa? Tipe A. Saya nggak ke print ya, harusnya ada muncul print dulu biar muncul. Tuh, hanya kan kelas integer kan, sedangkan B-nya tambah print biar sama. Nah jadi sama tuh ya. Jadi yang A ini kan bentuk angka, tahu kan Lois integer. Nah, sintak str atau yang ini kayak ini kan maksudnya si variabel yang A integer dirubah menjadi string, sintaknya itu ya. Nah, kalau misalkan diganti yang tadi yang dimaksud Lois kan ini kan, tuh nggak bisa kan? Jadi emang sintak ini nggak bisa ya, nggak boleh diganti ini ya. Jadi nggak bisa kita asal-asalan juga. Jadi maksudnya itu. Jadi nangkep ya Lois maksudnya? Oke siap ya. Nggak apa-apa kan jadi penasarannya kan jadi terjawab kan. Jadi pun saya juga menjawabnya kan dibuktikan sama ini kan, sama programnya. Soalnya saya juga baru dapat kasus aja dari Lois ini. Kalau kita cek jadinya seperti itu. Oke, silakan yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut. Yang penasaran apa? Nah, kita cek bareng-bareng. Nah, ini udah lah ya, ini dihapus aja. Jadi untuk merubah, cara merubah ya dari data list ke data tuple. Ya mungkin nanti kalian kreatif Pak, saya dari data integer dirubah ke tuple ya, mungkin ada metodenya. Nah itu mah tapi udah advance lah ya, nanti mungkin kalian bisa ngotak-ngatiknya. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut ya. Ini tadi udah buat data kosong udah, tadi udah ini ya. Bedanya kalau data tuple-nya 1 harus hati-hati karena kalau tidak ada koma dia akan jadi integer kan, integer biasa. Walaupun ada kurung-kurung ini. Jadi walaupun ada kurung tapi kalau nggak ada koma di sini dia jadi integer ya. Jadi seolah-olah kurungnya nggak terbaca. Ingat ya itu ya. Ini yang dimaksud tadi. Nah, jadinya intinya ya, udah tadi. Ini ada apa lagi nih? Pak, saya masih kurang paham perbedaan data list sama data tuple, terlebih lagi kegunaannya, kapan digunakannya, Pak. Jadi gini, nanti ada kegunaannya ya. Kalau yang cirinya tadi ya, jadi nanti ada jenis-jenisnya. Jadi misalkan kasus kalian memerlukan data
data ini ya, kumpulan data kolektif yang bisa ingin dirubah-rubah. Nah, itu ya efektifnya harus menggunakan list ya. Kalau misalkan datanya itu yang data fix, dengan harapan kalau pas ngoding misalkan nggak sengaja berubah ya. Nah, ini pakai yang tuple. Jadi kan kalau ngoding tuh kadang-kadang kalau tidak sadar, misalkan kayak yang Kamila kemarin, dia kan banyak kotak. Jadi kalau kalian misalkan mendefinisikan variabel A di atas, A nih A, misalkan terus di bawahnya lagi ada variabel A lagi. Ini kan terreplace sebenarnya. Nah, biar kalian tahu kalau pakai datanya itu data apa namanya? Data list, terreplace ini nggak akan tahu salah atau enggaknya. Jadi kalian nggak dikasih warning lah kalau terreplace. Kalau yang data tuple, jadi misalkan kalau yang A, yang atas udah nih ada variabel, terus kalian membuat lagi yang di bawahnya, tapi misalkan merubah indeksnya. Nah, nanti akan ada notifikasi si data tuple ini tidak bisa dirubah. Si dalam-dalamnya ini loh maksudnya yang ini. Mana nih baliknya? Ini sebenarnya materi setelahnya ya, tapi nggak apalah kita ini. Jadi kalau yang kemarin kan kita bisa buat ini kan, misalkan ini biar sederhana, jangan panjang-panjang lah. A aja lah ya, ganti A. A1 ini akan muncul apa? Nah, pertanyaan saya, masih ingat nggak? Ini nih, yang sintak paling atas ini. Nanti akan muncul apa nih outputnya? Kelautan, Pak. Lautan, Pak. Tuh, jadi kita mengakses kelautan. Ini ingat ya. Kalau kemarin kan ini hampir mirip sama list, sama ini kayak gini-gini indeks. Kan tadi order kan. Jadi order itu kita bisa ngecek dalam-dalamnya urutannya lah. Jadi indeks ke satu siapa? Kemarin kan udah belajar kan. Indeks ini kan berarti ada 2 indeks kan. Ini indeks kosong, ini indeks 1 gitu kan. Kemarin kan agak panjang ada 4 kan. Kali ini cuma 2 kan. Ini indeks. Berarti kalau mau di minus ini berarti bisa indeks -1, ini indeks -2 gitu kan. Kalau misalkan tulis ini. Ini muncul apa? Udah sambil ngecek nih ingatan kalian. Outputnya apa ini? Perikanan, Pak. Perikanan. Karena ini indeks -2, ini -1 gitu kan. Yang kemarin mirip. Maksud saya sekarang gini. Kalau kemarin kan kita bisa rubah kan. Ini perikanan mau saya ganti perikiri misalkan. Kemarin kan bisa kan? Tuh, sekarang nggak bisa. Ada warning kan? Karena perikanan nggak ada perikiri, Pak. Ya bukan itu ya, karena ini ya sintak tuple nggak boleh. Kalau ini saya rubah, nih misalkan diganti data list lagi, bisa kan? Nggak error kan? Tuh, nangkep sekarang bedanya ya. Kalau data list sama data tuple. Jadi kalau misalkan penggunaannya ya tadi, kalau misalkan pengen data kumpulan data yang nggak dirubah-rubah ya pakai tuple amannya gitu ya. Ya walaupun pakai list sebenarnya bisa. Tapi kalau list ya kan bisa dirubah-rubah nih si dalam datanya. Nangkep ya? Siapa tadi yang nanya? I know. Gimana I know? Udah kamu jawab aja di Japri aja ya. Tapi yang lainnya nangkep ya? Atau yang lainnya masih bingung? Silahkan ditanyakan. Nangkep, oke ya, ini udah settle. Yang lainnya kalau misalkan ini kok saya masih bingung, silahkan, nggak apa-apa. Nanti dibahas lagi. Nah, ini udah dihapus, settle yang ini ya. Jadi kalau sudah tidak ada, ini kernelnya saya hapus dulu. Saya lanjut ya, kalau tidak ada, tadi sampai sini ya. Oke, sini sudah, ini tadi sudah. Nah, sekarang cara mengakses nilai yang barusan yang dimaksud tuh ya, yang tadi indeks ya kayak kemarin loh. Jadi kalau tuple jenis prodi 1, nah berarti indeks ke satunya apa? Ya berarti nanti kelautan yang di print ya. Terus indeks kosong siapa? Berarti perikanan. Ini samalah kayak di list ya, nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Tahu kok di Medicon itu di jam 13. Ini nanya atau bocor nih kamu? Lalu ini kamu tahu 13.50 sampai 19.10. Nah, ini Khairil Saputra tapi suaranya cewek Itu ini. sama 10.
Iya, belum diubah juga. Ya sudah, kita dengerin dulu lah. Mana ini tersangkanya Khairil Saputra, muncul dulu kamu. Enak aja. Halo Pak, Terus maaf Pak, kamu ada cewek. aku lagi di rektorat Pak. Oh, kamu lagi ini ya? Kirain kamu lagi apaan, berdua-berduaan. Enggak Pak. Oke ya, enggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut. Yang penting udah muncul mukanya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah clear ya. Jadi intinya kayak ulang yang kemarin lah. Atau kalian mau ada yang tanyakan, silakan sebelum saya lanjut. Takutnya nanti ada yang dibingungkan. Jadi yang akan saya bahas kalau ada yang berbeda ya. Kalau ini mirip banget sama yang list kemarin. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan, jangan malu-malu. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, indeksnya itu bisa positif atau bisa negatif. Nah, terserah. Jadi kayak kemarin ya, kayak yang di list. Terus yang slicing tuple sama ya, tidak ada perbedaan. Slicing itu yang kayak kemarin tuh, ada range-nya. Masih ingat ya ini range ini ya. Jadi kalau tuple nama, misalkan namanya ini ada misalkan data tuple ini, karena kan kurungnya bukan kurung siku kan, ini tuple tadi. Ada 0.21. Ini yang di print apa? Nomor 1. Nah, masih ingat nggak nih sambil ngecek nih? Kemal, Pak. Kemal. Ada yang lain? Selain Kemal? Ya harus Kemal doang Pak, yang benar mah Kemal gitu ya. Ya. Benar ya, Kemal ya. Jadi masih ingat lah, oke. Udahlah ini saya anggap inilah clear ya. Jadi nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan isi datanya saja ya. Lihat di sini, Kemal ada koma kan di sini. Jadi kalau 1 itu tetap kalau data tuple itu ada komanya ya. Ingat. Nangkep ya. Kalau yang kemarin kan nggak ada kan. Kayak yang ini lah kita nih. Mana ada di ini ya? Yang jenis nama ini ya. Kalau ini di print tuh Kemal ada di belakangnya ada koma sedikit ini kan. Bukan sedikit ini berpengaruh. Kalau misalkan nih saya rubah nih jadi data list biar kalian tahu perbedaannya ya. Beda atau enggak gitu aja. Tuh. Nggak ada komanya di sini kan. Kemal aja kan. Jadi isinya string Kemal. Jadi nangkep ya bedanya. Kalau yang tadi yang 1, makanya tadi di slide-nya dimunculkan. Kalau untuk 1 tuple itu harus hati-hati, gitu ya. Jadi ini kalau diganti data tuple ke tuple, nih, ini banyakkan lagi. Tuh ada koma di sini. Seperti itu ya. Kalau 2 belakangnya kenapa nggak ada komanya di sini Pak? Ya nggak harus. Karena kan ini sudah untuk pemisah aja sebenarnya gitu. Jadi untuk mencirikan kalau 1 ini data tuple. Kalau nggak ada komanya, ya data integer tadi kan. Ini mah format defaultnya lah dari si Python. Oke, sebelum lanjut, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, maksudnya tadi. Nah, ini hampir mirip lah, cuma yang membedakan paling yang atas ini saja. Tadi sudah clear ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini untuk slicing yang tanpa batas kemarin loh. Yang mau pakai awalan aja, batas kirinya, batas kanannya tidak ada. Nah, ini bisa ya. Coba yang ini nomor 2, ini munculnya apa? Yang tuple 1.20. Titik 2 nggak ada gitu ya. Titik 2 nggak ada. Yang nomor 2 ini. Ardi Nanda Brian. Jadi udah lulus lah ya. Berarti ujian mah udah bisa lah. Tadi UAS lah, UTS ya udah bisa lah ini UTS. Oke, ini udah lancar. Lanjutlah yang ini mengubah data pada tuple. Ingat dari judulnya ya pasti nggak mungkin ya karena tadi lah yang udah sedikit dibahas yang ditanya Aino tadi. Jadi di dalam data tuple kita tidak bisa mengubah. Ingat ya ini kita tidak bisa mengubah data pada tuple. Padahal yang di list itu kita bisa. Itu yang membedakan pertama ya, yang perbedaan antara list sama tuple itu ini. Kalau misalkan kekeh ngubah ya nanti error ya tadi. Misalkan ini mau ngubah data tuple. Kalau yang atas ini data list kan. Nah, ini mah kalau dijalankan nggak akan error. Tuh, nggak ada apa-apa kan di sini. Kalau ini dijalankan akan terjadi error. Karena data tuple tidak bisa dirubah.
Itu ya perbedaan yang signifikannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Kayaknya tidak ya, ini masih sederhana. Oke, berikutnya tentang sequence unpacking. Nah, kemarin kayaknya ketinggalan nih yang pas di list nih. Sequence unpacking itu apa sih, Pak? Ini salah satu fitur ya yang di dalam data list maupun data tuple. Jadi itu sequence unpacking. Jadi fitur ini untuk mengekstrak data dari data tuple ke dalam data-data variabel tunggal. Maksudnya itu apa, Pak? Maksudnya gini loh. Misalkan ini punya kita data tuple-nya itu ada 3 data ini ya, data tunggal 3 data tunggal, 2 string, 1 integer kan ini. Nah, data ini mau disimpan ke variabel sendiri-sendiri. Misalkan A atau misalkan namanya Nurul Huda. Ini saya mau simpan di variabel nama. Ini mau saya simpan di variabel asal misalkan. Ini saya simpan di variabel usia. Nah, itu bisa diekstrak data ini. Caranya gimana? Caranya ini ya. Jadi variabelnya disiapkan nih. Berarti ada 3 variabel kan di sini yang mau dibuat. Jadi misalkan nama, koma asal, koma usia sama dengan siswa. Jadi siswa ini kan data tuple nih, isinya 3 data tunggal. 3 data tunggal ini akan disimpan di 3 data ini nantinya, di 3 variabel ini. Jadi kalau di print, nah ini print nama variabel nama, asal variabel asal, usia sama dengan variabel usia. Jadi akan membaca nilai-nilai variabel ini. Nah, akan munculnya, nah seperti ini ya. Jadi akan jadi data-data tunggal yang awalnya data tuple kita mau simpan di data tunggal, nah kita bisa buat seperti ini. Silakan dipahami dulu. Kalau yang masih bingung silakan ditanyakan untuk yang sequence unpacking ini. Kemarin kayaknya yang pas yang di data list kita kayaknya ketinggalan nih ini bagian ini. Soalnya ini bisa juga kayaknya di data list kita cek ya. Ini data list udah ya, yang ini sequence unpacking. Nah, ini kan data tuple kan. Kalau kita rubah jadi data list, atau ini dulu biar salah dulu. Ini tuh bisa ya. Jadi data tuple bisa, data list bisa di sequence. Jadi diekstrak dari data tersebut, diekstrak mau disimpan satu-satu. Maksudnya itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya. Silakan, Jasmine. Eh, Kan ini tuh di printnya itu yang nama, yang warna merahnya kan warna gede N-nya. Nah, kalau misalnya kecil juga nggak apa-apa ya, Pak? Gak apa-apa, karena ini kan yang mau di print itu kan suka-suka kamu kan. Ini kan string kan. Jadi mau ini diisi Jasmine, nah nggak masalah. Ini nggak harus nama ya. Ini misalkan tulis Jasmine, nggak masalah. Tetap aja jalankan. Jasmine sama dengan Nurul Huda. Ya karena ini yang mau di print, maksudnya kenapa ditulis nama? Maksudnya itu ya biar inilah namanya siapa gitu. Jadi kalimat nama muncul kan, ini kan nama tidak 2 atau misalkan jangan nama lah apa bahasa Inggrisnya name misalkan, muncul name juga nanti. Karena kan di sini ada titik 2. Kalau misalkan kayak gini ya baru nih something wrong kan. Jadi itu maksudnya kalau print kan sebenarnya kan kemarin sintak mengeprint kan. Harus ada ininya kan, harus ada ini loh. Ada simbol string kan. Nah, kalau kayak gini kan berarti dia mengeprint yaitu kalau integer ya integer, karena ini variabel berarti variabelnya apa isinya. Karena nama ini kan ngambil dari siswa kan. Siswa bentuknya tuple. Nah, isinya 3 ya karena kita punya 3 variabel yang diambil yang sini ya Nurul Huda. Nangkep Jasmine? Nangkep, Pak. Makasih Oke. banyak. Silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nggak apa-apa ya, yang sederhana-sederhana itu kan yang membuat kalian penasaran, silakan ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya ini. Nah, ini sudah menggabung dua buah tapel. Nah, ini nggak jauh beda sama yang kemarin sama list. Nah, tinggal operator tambah. Misalkan ini punya A, B, C-nya itu misalkan tapel A tambah tapel B ya, nanti tinggal gabung. Jadi outputnya ya digabung ya. Jadi ini ditambah ini. Jadi tapel yang ini. Sama ya, mirip dengan list. Ini mah nggak ada perbedaan yang mencolok. Cuma datanya ya jadinya data tapel. Kalau yang kemarin data list, gitu ya. Jadi tahu kita tapel list itu dari mana sih, Pak? Ya sebenarnya dari ini loh, dari yang ini ya, kurung buka kurung tutup. Kalau ini diganti kurung, ini kan data list kan? Tuh pasti error karena nggak mau ya. Ingat, penjumlahan itu kalau misalkan yang satu data tapel, yang satu data list, yang nggak akan mau. Ya ini harus tapel, harus list juga. Tuh baru muncul kan? Nah ini jadi data list. Tahu listnya dari mana, Pak? Ya kurungnya kurung siku. Kalau mau nggak percaya tinggal type C. Pasti nanti munculnya list kan. Kalau tadi pasti munculnya tapel. Tuh, tipe datanya tapel. Yang ini tipe datanya, ini jenis cirinya ini ya. Sebenarnya nggak disebutin pun kalian bisa melihat nih, oh di koma ini berarti data tapel. Karena dia banyak nih sequence nih datanya. Oke? Paham? Silahkan kalau yang mau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, selesai nih kuliah, kuis habis itu. Atau enggak ujian aja lah. Kalau nggak ada tanya, kuis nih habis ini saya. Ayo, makanya cepet tanya. Soalnya kalau nggak ditanya itu antara kalian paham atau saya nggak jelasin nggak bener nih. Kan saya jadi khawatir nih, nanti kalian nggak paham. Kalau yang kalian paham semua malah udah inilah aman. Kalau yang nggak paham nih, kan saya berdosa nanti. Ngajar nggak bener. Oke, bener yakin nih, deal ya. Ujian bisa nih, wawas nanti. Ujian nggak bisa, wawas ya. Kalian ingat masih punya utang buat perbaikan kuis lah ya. Nanti pas UAS pun kalau masih jelek saya suruh perbaikan terus pokoknya. Jadi pokoknya pas hasil akhir ya harus bagus ya saya pengennya. Jadi kalau nanti kan UASnya nggak sama saya, UASnya sama Pak Wahyu nanti ya. Tapi kalau kalian masih punya utang ya saya tagih nanti. Kalau yang nggak mau nyaur ya sudah saya kasih seadanya nanti pas ini. Jadi ya pas waktu nilai, biasanya kalau udah pengumuman nilai itu kan ada baru dikejar-kejar, saya nggak mau, nggak suka tuh. Jadi kalau udah misalkan saya udah menawarkan dari awal kalian nggak ngerespon ya sudah. Kalau misalkan saya nggak menawarkan ya baru boleh itu ditanya. Jadi kalau misalkan biasanya sih ini sih biasanya yang agak ini yang di UAS kan mepet pengeluaran nilai kan. Nah, kadang-kadang kalau yang UTS-nya nggak rajin tuh ngoreksinya di UAS juga. Ya kan saya mau mencobanya karena saya bagian UTS ini saya mau dari awal lah. Kalau dulu kan saya bagian UAS nih. Yang dari UTS-nya ini pengen saya kerja dari awal udah settle lah, nilai benar-benar bagus lah, ya sesuai usaha kalian gitu. Oke, silahkan tanya 1-2 orang. Dipaksa ini. Atau saya ini ya, saya panggil aja. Cari yang kameranya mati. Kita cek dulu. Banyak banget nih kameranya mati. Wawas alasannya nanti itu ya. Kalau pas nggak dicek gitu ya kalian ya. Siapa nih yang menarik dipanggil nih? Nggak yang apal mah yang nanya-nanya aja ini. Mana ini Sabrina? Oh, Sabrina, belum muncul Sabrina. Hadir, Pak. Nah, kamu cepet tanya. Astaga, Pak, saya dipaksa lagi. Pokoknya udah nanya apa kamu. Biar nggak garing-garing banget nih kuliahnya. Masa saya udahan tumben baru sejam. Biasanya kalian kan semangat sampai jam 4 gitu. Atau udah terlalu ahli di list nih, jadi yang tapelnya lancar ya. Ayo Sabrina, kamu kok mukanya merasa bersalah gitu, nggak bertanya itu.
Aduh Pak, saya nggak ada yang tanya, saya udah paham Pak, saya udah pinter Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke ya. Deal ya, wawas nanti nggak bisa nih. Berarti ini saya anggap udah paham semua. Kalau gitu kita selesai kuliahnya ya. Janganlah, masih satu jam belum. Kita lanjut ke operator saja. Nah, biar nanti materi UTS-nya banyak. Itu kan. Salah sendiri dari suruh nanya nggak mau nih. Kita lanjut ke operator. Apa sih operator? Ada yang tahu operator apa? Tuh udah tulisannya dari situ loh. Ini disuruh kalian aja yang baca ya. Ah ini Alisa. Ayo Alisa. Operator di dalam Python adalah simbol khusus yang berfungsi untuk menjalankan suatu operasi tertentu, baik operasi aritmatika maupun operasi logika. Sedangkan nilai yang dioperasikan oleh operator dinamakan sebagai operan. Oke, deal ya. Paham semua ya. Nah, jadi nanti kayak gini kan lumayan saya jadi apal nama Alisa kan. Ya walaupun mukanya yang mana, setidaknya udah pernah ngomong tuh jadi teringat. Kan yang sering kan Kamila, terus Lois, malah Jasmine itu yang sering muncul di mata kuliah Big Data identik sama orang-orang itu aja. Kayak ya, jadi kayak gitu ya. Kayak gitu kayak gimana ya, kayak kalimat inilah. Jadi simbol kayak inilah. Nanti ada plus, ada minus, itu kan operator-operator. Itu salah satu operator di aritmatika. Tapi di Python nanti banyak nih operator. Ini jenis-jenisnya di bawahnya ini. Ada aritmatika. Ini yang sering banget kalian jumpai. Saya yakin pasti tiap hari kalian pakai ini. Misalkan dikasih uang orang tuanya, Pak tambahin dong. Tambah itu kan operator. Ya kan, misalkan dikasih 1.000, Pak kurang. Nah ini kan operator tuh. Jadi kalau nanti kalian pakai bahasa-bahasa ini aja, bahasa-bahasa aritmatika gitu. Tuh, wah ini ya. Ini salah satu jenis operator. Nanti ada operator komparasi, perbandingan, itu operator juga. Nanti ada operator penugasan. Terus ada operator logika, operator keanggotaan atau membership. Nah, ini yang spesial nanti di bahasa yang lain nggak ada yang keanggotaan nih. Nanti akan kita bahas satu-satu nih setelah ini. Jangan tanya sekarang ya. Pak, operator logika itu apa, Pak? Nah, nanti ada di slide-slide berikutnya. Kalau sekarang nanti jadi nggak terurut nanti, nggak sistematik nanti. Jadi intinya itu ya, operator itu yang akan melakukan eksekusi nanti di dalam pemrograman kalian. Mau operator aritmatik, aritmatik paling sederhana ya, tambah-tambahan, kurang-kurangan, bagi-bagian, ajar-ajaran, jadi kurang ajar gitu ya. Yang pertama satu doang, berarti yang lainnya nggak nyimak ya. Padahal ini dosennya mencoba apa ya? Kayaknya saya nggak berbakat ya membuat jok-jok lah kayaknya. Oke ya, nggak apa-apa. Kita lanjut nih. Atau joknya terlalu apa garing atau apa tuh, prick gitu ya. Dosennya prick banget nih dosennya. Di bahasa apa saya juga nggak tahu ya. Biasanya kalian ini terlalu muda, terlalu beda zaman sama saya. Oke ya udah ya nggak jelasnya udah cukup. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, aritmatika. Aritmatika itu apa? Yang kalian sering ketemuin. Ya, yang operator matematika lah intinya ya, yang sering dipakai untuk menghitung matematika mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan dan sebagainya. Dan masih banyak ya. Kan nggak IP aja kan yang aritmatika. Nanti kayaknya ada listnya. Nah, ini ya. Kurang lebih ada ini. Nah, ini contoh, bukan contoh, ini list-list aritmatika yang ada di Python. Ini yang ada lah, ya mungkin masih ada yang lain lagi juga. Misalkan penjumlahan, ini simbolnya. Pengurangan, simbolnya ini. Ada yang nggak tahu nih simbol pengurangan. Di sini, wawas saja nanti, Pak, saya nggak tahu simbol pengurangan. Ini simbol perkalian. Jadi ingat, kali di sini, nah ini ya, bukan X ya. Kalau kalian biasanya nulis X, nah ini bintang ya. Di dalam coding-coding, nah, kita pakai bintang. Di bahasa pemrograman banyak pakai bintang kalau perkalian ya. Kalau plus minus mah sama ya. Pembagian ini juga nggak asing kan. Modulus. Modulus itu apa, Pak? Ada yang tahu? Di sebelahnya juga udah Itu, ada. Pak, menghitung sisa hasil bagi dari operan. Oke ya. Jadi intinya kalau misalkan saya punya uang 5.000, saya kasih ke Jasmine, modulusnya berapa? 1, Pak.
tergantung yang Bapak kasih berapa. Ya saya kasih semua ke Berarti Jasmine. 0. Jadi nggak punya sisa gitu. Kalau saya uang 5.000 ini saya bagi ke Jasmine, Kamila, sama Nurul. Berarti 2 sisanya. Bener 2? Nah, kita cek saja. Akbar, coba berapa Akbar? Itu Pak mau nanya, Gimana? yang tadi balik ke itu Pak, yang simbol-simbol perhitungannya. Nah, ini. Ya itu kan di modulusnya kan simbolnya persen ya Pak. Kenapa di contohnya malah jadi per? Ini mah contoh aja. Jadi kalau misalkan dibagi, ini kan 10 dibagi 3, harusnya dapatnya berapa? 3 kan? 3 koma kan? Nah, koma itulah sisanya. Jadi itu yang bisa dibagi 3 itu berapa? 9 kan? Sisa 1 kan? Nah, 1 lah ini nilainya. Kan nggak mungkin kan 10 dibagi 3 kalau ini pakai simbol jawabannya 1 kan? Bukan itu kan? Nangkep nggak Akbar? Ini mah Nangkep, cuma nulis saja ya, mungkin harusnya pakai persen lah ya. Ini mungkin salah nulis saja. Soalnya ini saya kan ngopi juga ini dari mana ini? Ini bukan saya yang membuat. Tapi maksudnya itu ya, mungkin typo lah gitu. Tapi yang ininya di sini ya, yang 1. Tangkaplah insya Allah si Akbar, paling ini bagus lah ya. Jadi kan teliti ya. Nangkap kan Akbar atau kamu belum? Nangkep Pak. Oke, awas kalau belum nanti. Nah, yang tadi ya, kita A sama dengan ini kan. 2. Pinter juga ya kalian ya. Jadi kalau 1, kosong. Gitu ya. Kalau dibagi 5 orang, berapa? 0, Pak. 0. Wah, berarti udah bener nih, lulus SBMPTN-nya bener nih. Jadi itu ya maksudnya. Kalau ini dibagi ini, ayo kalau ini berapa? Ayo ini matematika saja. 196,67. Berapa? 0 juga? 100 Pak. 100. Ini minta dijitak ya, kasih uang 5.000 dibagi 5 orang 100, ini siapa tadi nih? Kamu mau mengkorupsi ya? Ya 5.000 dibagi 5 1.000 ya. Ini kenapa kok nilainya ada komanya? Ada yang tahu? Ini 1.000,0 kan? Kenapa nggak 1.000 aja Pak? Ada yang tahu? Supaya nggak berlanjut. Suaramu nggak jelas Kamila. Supaya nggak berlanjut datanya. Jadi Supaya nggak biar berlanjut. berhenti gitu, coba tahu. Ada yang lain? Nggak apa-apa, nggak salah, nggak diketok kok. Salah itu malah teringat di saya nanti. Akbar, Kamila, Mala, Nurul, Jasmine, Lois. Kan orang-orang itu aja nanti yang teringat di saya loh, masuk ke mimpi saya. Enggak lainnya kan nanti saya hantui kalian, merasa bersalah, nggak nanya. PD Bapak saya mah nggak merasa bersalah Pak. Ayo, ada yang tahu? Karena hasil operasi aritmatika hasilnya float. Nah, hampir benar, hampir benar. Jadi perbagian, aritmatika pembagian, itu hasilnya pasti dia tipe data float ya. Ingat data float kemarin apa? Data float itu yang ada koma-komanya lah gitu ya. Pak kalau mau jadi itu gimana Pak? Kayaknya ada di sini. Nih. Jadi kalau mau dia pengen hasilnya si pembagiannya itu bukan float, pengen jadi yang apa? Integer, tinggal tambahin 1 di sini. Salah. Tuh. Jadi integer kan? Tahu integer dari mana Pak? Enggak ada titiknya di sini, enggak ada koma. Jadi kalau mau nih biar kalian percaya ini benar integer A, gitu kan? Tuh, integer kan? Ini print. Tuh, 1.000 integer. Kalau yang cuma 1 tadi, float kan? Jadi ingat bedanya itu ya. Jadi kalau ini berapa? Ada yang tahu? Ayo. Munculnya apa ini? 5.000 dibagi 3.
Muncul 1166. 1166, Pak. 1166. Tipe datanya Terus integer. 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 Tuh. Kalau ini hilang satu, jadi pasti ada koma-koma kan. Jadi float koma berapa. Jadi gitu. Jadi ada 666 bla bla bla. Nah, intinya kalau kayak ginilah kasarnya kalau punya sisa dibulatkan gitu. Pembulatannya kemana? Ya biasanya yang belakangnya hilang gitu. Nggak ada aturan pembulatan ke atas gitu ya. Kayak yang kita kan dulu waktu SD belajar gitu. Kalau pemrograman ya yang dibuang sisanya itu. Atau kalau yang tadi inilah, ini yang modulonya. Berarti dia pasti modulonya kalau 2/3 itu 0,67 berarti 2/3 kan, sisa 2. Kan gitu. Jadi misalkan tanya ini 7.000. 7.000 bagi 3. Nah, ini berapa? Paling gampangnya cek dulu di sini. 233 berarti 0 nih. Bukan, ceknya 1. 33 berarti 1 jawabannya. Modulonya 1, ya kan? Bapak ini mengerjakan apa? Saya tambah puyeng, Pak. Sudahlah kalau puyeng mah nggak usah ini ya. Takutnya kan pemikiran kalian udah jauh ke Jakarta, saya masih di Bandung kan jadi nggak nyambung kan. Oke? Atau kalian mau ditanyakan nih? Yang barusan bingung nih, Pak. Bobby. Ini Bobby atau bukan nih? Kayaknya Bobby kan nama ini tuh. Bobby, Pak. Nah, saja sampai apal nama Bobby itu jadi itu. So, apa Bob? Apa yang berkaitan yang ini? Yang apa? Kenapa bisa 1 gitu, Pak? Jadi masih agak kurang. Oke, ini maksudnya kan saya nanya tadi. Kalau ini modulo kamu tahu kan persen ini modulo? Paham dulu Bob? Enggak. Simbol ini, simbol persen kan di sini kan dari kasih tahu tadi ini simbol persen kan modulus kan? Oh iya. Modulus itu maksudnya kamu itu dibagi berapa bilangan bulatnya, sisa berapa? Misal contoh tadi 10 dibagi 3. Bilangan bulat berapa yang bisa dibagi 10 yang paling mendekati? Berapa, Bob? Yang nggak ada komanya. Dibagi 5, Pak. Membaginya 3. Maksudnya tuh angka yang dekat 10, di bawahnya 10 ya yang pasti ya, 10 sama di bawahnya. Itu berapa yang mendekati kalau dibagi 3 biar nilainya bulat, nggak koma? Ginilah gampangnya. Saya punya roti nih ya, Bob. Oke, punya roti ya. Kotak bulat nih atau bulat terserah kamu. Terus saya punya 3 orang. Ingat 3 orang ya. Biar rata. Bukan jangan biar rata. Biar saya baginya itu di bilangan bulat itu sisa berapa? Jadi tambah pusing kamu. Gini aja jangan itu. Saya punya 4 roti lah ya, 4 roti. Biar adil saya bagi ke 3 orang ini. Di antara mereka itu dapat berapa? Biar sama dapatnya. Nggak boleh dipotong-potong rotinya. Dapat 1, Pak. 1. Terus berarti saya masih sisa berapa di saya yang nggak saya bagi? Masih 3. 3. Sekarang kalau saya rotinya 10 dibagi 3 orang dapat berapa biar adil mereka? Dapat 1. Berarti di saya masih banyak dong. Ayo, belum nangkap. Punya 10 ini ya saya. Jadi itu seminan yang berada di saya itu yang seminimal mungkin gitu. Ayo, dapat berapa? 3, Pak. 3. Jadi yang saya bagi ke 3 orang tadi ada berapa jumlahnya? Ada 3. Ada 1. Ada 9. 9. Berarti tadi saya punya 10 roti kan? Jadi yang di saya tinggal berapa? Sisa 1. Nah, yang dimaksud modulus itu. Jadi seberapa kecil yang saya punya ini biar dibagi rata ke 3 orang tadi. Ini saya membuat kalimat sendiri ya. Sebenarnya artinya ya ini ya menghitung sisa hasil bagi dari operan gitu. Cuma kalau kayak gitu kan nanti agak bingung kaliannya ya.
Tapi kayak gitu ya perhitungannya. Sekarang cek lagi nih, tes lagi. Saya punya 6 roti, Bob. Oke. Dibagi ke 3 orang. Sisa di saya ada berapa? 0. 0. Paham ya? Jadi karena dibagi 2-2 kan 6 kan, 6 roti kan. Ya berarti udah saya kasih aja semua. Saya nggak punya apa-apa. Nah, itu yang disebut modulus 0. Kalau saya punya 7 roti, dibagi 3 orang, berapa modulusnya? 1, Pak. 1. Jadi dari sini udah nangkap, Bobi? Iya, Pak. Udah Udah. ya. Udah. Yang lainnya silakan sebelum saya lanjut. Ini ya walaupun ini sederhana tapi ini bagus juga ya. Kalau yang masih yang bingung, silakan. Yang masih belum paham tentang modulus ini. Kita kan prinsipnya kemarin kan belajar sedikit, yang penting paham ya. Oke, dari sini dulu paham, Bobi? Nah, sekarang saya ajarin cara kayak tadi bisa langsung nebak. Kalau cuma 3 roti kan gampang tuh. Kalau misalkan 7.000, ini kan ya sebenarnya gampang juga, tapi kan harus agak mikir kan. Nah, caranya gini, Bob. Kalau pengen pakai program kan langsung aja muncul gini kan. Ya, yang paling sederhana gini. Kalau ini kan pakai program kan, misalkan kamu pakai kalkulator dibagi 3. Dibagi 3 ini kan dapatnya berapa? 2003,3 gitu kan. Kenapa saya bisa bilang 1 tadi? Gini, angka 1 kalau dibagi 3 itu berapa kemungkinannya? 1/3 sama 2/3 kan? Atau 3/3. Jadi ada 2 kemungkinannya kan? Jadi modulonya berarti antara 0, 1, 2 gitu kan? Lihat, kalau modulus tuh lihatnya dari sini lah. Kalau di sini angka 3, pasti nanti nilainya itu ya 0, 1, 2 kemungkinannya. 0 itu kalau dibagi pas, ingat. Kalau 1 dibagi sisanya 0,33. Kalau 2 sisanya 0,67 atau 2/3. Kenapa saya tadi bilang 1, Bob? Ya karena di sini kan komanya 0,33 kan, atau sama dengan 1/3 kan ini. Ya kan 1/3 kan 0,33 gitu-gitu kan. Atau kalian nggak percaya ini 1/3 tuh 0,33. Kalau 2/3 0,66 itu kan. Jadi yang tadi kenapa muncul 1 ini ya, Bob, maksudnya. Jadi kalau modulo 7.000 ya pasti 1 karena sisanya kan 1/3 kan. Tahu 1/3 dari mana, Pak? Ya ini tinggal dibagi. Ini kan 0,33 itu sama dengan 1/3. Atau tambah puyeng ini kalian. Kalau tambah puyeng cara kalian aja lah ya. Ini kayaknya cara Bapak terlalu meribetkan saya, Pak. Ya kan setiap ini mungkin punya, menurut ini saya gampang, belum tentu menurut kalian mudah juga kan. Kalau kalian punya cara yang mudah ya dipakai aja. Intinya itulah, pokoknya intinya modulus itu sisa bagi yang nilai bulatnya itu dibagi itu sisa berapa. Cirinya tadi, kalau di sini ada 5 atau 5 ya, berarti kemungkinan modulo itu kalau kalian misalnya jawab 6, ini pasti salah. Kalau kayak gini berapa nih modulonya? Nah, pertanyaan saya. Ini bukan modulo ya, ini. Modulusnya berapa nih modulusnya? 7.000 modulus 5, nilainya berapa ini? 0, Pak. 0. Kalau ada yang jawab 6, itu pasti salah. Kalau jawabannya 0, 1, 2, 3, 4, nah itu masih mungkin ya. Kalau jawabannya 5, itu salah juga, ngawur juga. Karena kan peluangnya kan pasti 1/5, 2/5, 3/5, 5/5 kan yang habis tadi, gitulah ya, yang 0 gitulah. Kayaknya ini pemikiran saya terlalu nggak jelas, Pak. Ya itulah pokoknya intinya kalian pakai cara kalian aja lah daripada dari puyeng ya. Ini sebenarnya bukan inti dari dari materi ini. Ya, berarti itu ya, ini untuk modulus-modulus saja. Dan sintaknya ini ya, persen. Kalau untuk pangkat bintang 2 ini. Jadi misalkan 2 pangkat 2 bintang 2. Kalau yang ini yang udah kita bahas tadi ya, yang pembagian biar jadi integer. Kalau cuma 1 dia jadi float gitu ya. Jadi kalau integer pasti nanti ada yang dibuang itu. Oke?
Dari sini dulu, sebelum dilanjut silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, oke ya. Atau ada tadi muncul, oh tidak ada. Inilah ya. Jadi gini, kalau ini contoh-contohnya. Misalkan kita punya variabel A-nya nilainya 17. Terus variabel B-nya nilainya 8. Nah, mendefinisikan variabel satu baris kan kayak gini kan kemarin. Mau didefinisikan berbaris-baris juga boleh. Terserah ya. Ini mah teknik saja. Tapi maksudnya ini A-nya 17, B-nya 8. Mau ditulis kayak gini juga boleh. A 17, B 8. Kan enggak, sama saja hasilnya. Jadi kalau A tambah B, ya pasti tambahkan 17 tambah 8. Ini A dikurang B, ya ini 9. A dikali B, ya 13, ini ya, tinggal 17 kali 8. Ini A dibagi B, ini contohnya. Dan seterusnya. Ini yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, saya kira ini enggak terlalu susah untuk yang si aritmetika. Yang ini yang agak menarik. Operator komparasi. Yang sering nih juga di dalam pemrograman, yang malah lebih sering dipakai nanti di sini ya. Untuk kayak kalian nanti misalkan melakukan membuat robotik, misalkan pemrograman pakai Arduino. Oh, pengen melakukan coding nih. Misalkan biar jalan, sayap kirinya digerakkan. Nah, pasti ada if else atau logika-logikanya. Nah, nanti ini operator-operator inilah yang dipakai nantinya. Jadi operator perbandingan itu operator yang bertugas untuk membandingkan antara dua operan. Jadi itu ada dua nilai dibandingkan nih. Jadi ini di sini contohnya, apakah operan 1 lebih besar dari operan 2 atau apakah keduanya sama. Jadi ada kayak logikanya, misalkan A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A atau A sama dengan B. Nah, itu logika ya, bukan logika, komparasi. Ini ya contoh-contoh, bukan contoh ya, simbol-simbol operan untuk apa tadi? Operator komparasi ya. Ini lebih dari, kurang dari, sama dengan. Ingat, kalau sama dengan itu bukan satu ya nulisnya. Inilah apa ini, sama dengan 2. Kalau di dalam Python ya. Kalau kalian kan paling nulis A sama dengan B. Nah, itu kalau di dalam logika salah ya nanti ya. Jadi kalau misalkan A sama, mau membuat logika misalkan variabel A itu sama dengan variabel B. Nah, ini harus ada ini apa namanya, sama dengannya 2. Ini logika ya. Terus kalau tidak sama dengan, nah ini apa, pentung atau apa ini istilah, ini simbol apa nih ini? Tanda seru ya, pentung ini bahasa apaan? Tanda seru sama dengan, ini tidak sama ya. Jadi misalkan pengen mendefinisikan A tidak sama dengan B, nah, tinggal tanda seru sama dengan. Atau kalau ada lebih dari sama dengan, berarti lebih dari sama dengan ya. Nah, ini kalian udah tahu lah matematika sederhana. Atau kurang dari sama dengan. Jadi ini simbol-simbol yang ada di dalam Python untuk komparasi. Dan nanti outputnya tidak angka ya. Jadi cuma boolean ya, yang kemarin true false tuh. Jadi kayak misalkan contoh ini. Kok A 5 lebih besar sama dengan 5. Ini benar atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, ya berarti harus munculnya false ya. Makanya di sini nanti muncul hasil false. 2 kurang dari 4. Benar, Pak. True. 10 sama dengan 9. Benar. False. Harusnya lebih besar, Pak. Saya kan mau jebak kalian nih. Di sini tulisannya terus, saya bilangnya tadi 9 kan. Oh, berarti kalian nyimak kalau bilang false kan. Kalau 10 sama dengan 10? 5 tidak sama dengan 5. False. 10 lebih dari sama dengan 10. True. 10 kurang dari sama dengan 10. False. Betul. Ayo, betul atau enggak? 10 Betul, kurang betul. dari sama dengan 10. True. Ya, kan sama aja kan? Karena di sini ada sama dengannya. Mau kurang dari, mau lebih dari, kalau ya itu batasnya. Nah, itu mah logika sederhana. Kayak ya ini mah masih belum susah-susah banget. Tapi ini penting ya. Ini nanti dalam kalian membuat if else, logika-logika di dalam pemrograman banyak akan memakai operator ini. Jadi ini penting.
Misalkan contoh, ini ya contohnya ya. Jadi kalau kita punya variabel A-nya 4, B-nya 8, nah kita bisa ini A lebih dari 4, ya A lebih besar dari 8, nah, pasti nanti munculnya false kan. Kalau dijalankan A lebih dari 14 ini false, 4 kurang dari 8 true, dan seterusnya. Jadi output yang di sini bukan nilai lagi ya, tapi ingat tadi true sama false saja. Ya kan di printnya di sini kan ini kan true false kan, bukan suatu nilai. Nah, itu ya kalau operator logika munculnya itu. Silahkan ditanyakan dulu kalau yang masih dibingungkan. Jadi yang di sini outputnya itu ya true and false. Boolean lah ya, data Boolean. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Contoh ini tadi udah. Operator penugasan. Sebenarnya mah ini ya sama dengan itulah operator penugasan, operator yang penugasan ini operator penugasan hanya ada satu, yaitu operator sama dengan. Jadi kalian membuat variabel A sama dengan 10, berarti menugaskan variabel A isinya 10. Tapi ada beberapa shortcut di sini. Mungkin saya sedikit rangkum. Nah, ini ya. Ini A sama dengan 10. Jadi menugaskan variabel A isinya 10. Atau plus sama dengan. Jadi kayak gini. A plus sama dengan 5. Ini tuh setara A sama dengan A ditambah 5. Jadi kalau membuat program, ini penting nanti. Kalau membuat rekursif biasanya. Nah, ini tinggal diapalin aja ya. Maksudnya gini loh. Contoh aja ini. Saya buat baru aja di sini. Di kernelnya dihapus. Jadi misalkan nih saya punya variabel A-nya 10. Terus saya yang kedua pengen ngeprint di sini A plus, tadi berapa itu nilainya? A plus 5 ya. A plus 5. Ini tuh sama aja kayak A plus sama dengan 5. Nih. Yang ini sama ini tuh nilainya sama. Ini aja lah, ditulis satu-satu. Print A. Tuh, nilainya 15 ya. Kalau ini saya hilangkan, print A-nya munculkan di sini aja ya. Tuh, 15 juga ya. Maksudnya sintak ini sama ini itu sama. Jadi ini. Jadiin komen. Tuh, hasilnya sama-sama 15. Jadi meaningnya A plus 5, A plus sama dengan 5 itu setara dengan A sama dengan A plus 5. Itu ya, sintaknya ini loh, ada di penjabaran di sebelahnya. Kalau A minus berarti ya di sini A minus, di sini A bintang, berarti di sini A kali 6, sama dan seterusnya. Seperti itu ya, kurang lebih. Ini operator penugasan. Terus berikutnya operator logika. Ingat ya, bedanya kalau yang awal tadi operator komparasi, kalau ini logika. Jadi di dalam operator logika hubungannya erat sama perbandingan. Jadi hubungan erat sama yang tadi lah, sama yang si komparasi. Jadi ada kaitannya nanti. Jadi logikanya seperti apa? Di sini ada 3 simbol ya. And, or, not. Jadi kalau yang and nanti mengembalikan true, hasilnya true kalau statementnya dua-duanya benar. Jadi itu kayak yang tadi lah, komparasinya itu benar nggak? Atau statement dari si operannya. Terus kalau or, dia akan mengembalikan true kalau salah satu elemennya benar. Salah satu statementnya benar. Ingat ya, kalau yang atas kalau mau benar harus dua-duanya benar. Kalau yang bawahnya kalau mau benar cukup satu aja yang benar. Jadi kalau satu yang benar ya udah pasti benar. Kalau dua-duanya benar apalagi. Kalau not, menghasilkan true menjadi false dan sebaliknya ya. Ini berarti kebalikannya yang di atasnya ya. Nangkep nggak dari sini?
Enggak. Emang ya kalau yang logika ini harus ada, contohnya aja. Contohnya kita cek. Operator logika berarti yang ini. Nah, inilah maksudnya. Ini kan di sini ada true, true. True, true itu benar lah ya, gitu ya. Jadi mau ditulisnya di sini gini, boleh. Ini kan kita punya dua logika lah. Yang ini sama ini kan. Logika yang pertama true, logika kedua true kan. Terus operator logikanya apa? And. Kan gitu. Kalau ini jangan banyak aja satu dulu biar paham banget. Kita buat ini. Misalkan ini dulu ya. True, true. Kita tadi operatornya kan ada 3, ada and, ada or, sama not ya. Benar, not ya. Jadi kalau yang ini benar, tadi munculnya apa tadi? True. Tuh muncul true ini. Kalau yang satu false, false-nya huruf gede ya, tidak mau. Munculnya apa? False kan? Karena aturannya harus dua-duanya ini benar, ya kan? Jadi kalau salah satu salah, udah salah aja. Mau yang di belakang yang salah, mau yang di depan yang ini, misalkan dibalik, tetap aja nih. Misalkan yang belakang yang salahnya, tetap aja hasilnya false. Apalagi kalau dua-duanya false kan, pasti false gitu ya. Dari sini nangkep? Beda lagi kalau ini diganti not. Pasti jawabannya apa ini? Kalau saya ganti not. Nih, yang not yang terakhir. Jawabannya apa? Error. Kenapa error? Ada yang tahu? Kenapa? Ya kita nggak bisa bandingin false not nih, nggak ada artinya. Jadi maksudnya not di sini tuh gini loh, not false and not false tuh berarti apa? Atau ini nggak bisa juga? Kurang satu lagi. Jadi maksudnya itu not itu membalik yang hasil salah menjadi benar gitu loh. Ini nih, lihatin. Ini kan false jadi dikasih not kan jadi true kan harusnya. Nangkep nggak? Ini kalau misalkan saya ganti true. Ini jadi apa jawabannya? Jadi false. False. Karena apa? Not true. Berarti nggak benar. Jadi false kan di sini. Maksudnya itu loh yang di bagian bawah itu, yang ini tuh simbol ini tuh merubah yang dari logika benar jadi logika salah. Kalau yang membanding-bandingkan sebenarnya yang ini, yang nomor 1 nomor 2 ya. Jadi and sama or itu. Jadi makanya kan bisa digabung-gabung kan. Ini kan sebenarnya menggabung yang logika not ke and ke yang not lagi kan. Nah ini mah emang kalau logika ini nggak bisa instan ya. Apalagi yang nggak senang matematika ya harus belajarnya nanti lebih ini lagi ya, lebih di ini. Pokoknya intinya gini, clue-nya. Kalau yang n ada kata n, kalau dua-duanya benar, jawabannya pasti benar. Lainnya salah, gitulah. Ini kayak di mata kuliah matematika dasar nggak salah yang apa dulu ada logika matematika gitulah ya, permutasi naon gitulah. Kalau nilai P-nya benar, nilai Q-nya benar. Kalau nilai P-nya benar, Q-nya salah, sisanya salah kayak gitu lah. Intinya itu ya. Jadi logika itu masuk ke dalam bahasa pemrograman dan itu hampir di semua bahasa pemrograman ada kayak gitu. Dan itu penting ya. Terus kayak yang or ini, intinya ingat kalau or jika salah satu ada yang benar pasti benar. Berarti kemungkinannya apa? Benar salah, gitu kan? Yang salahnya kan cuma yang salah-salah doang kan? Nangkep gak maksudnya? Ini saya buka Excel biar lebih enak jelasinnya. Soalnya kalau logika ini kadang-kadang agak perlu pencernaan yang agak pemahaman pencernaan. Jadi Bapak mah aneh-aneh.
Ini misalkan kita punya P sama Q, biasanya gitu kan kalau di SMP itu atau SMA. Nah, kalau ini benar, ini benar. Ini benar, ini salah. Ini salah, ini benar. Ini salah, ini salah. Itu kan permutasinya gitu kan. Kalau P dan itu biasanya yang tanda kebalik itu mana sih? Ini ya, dan Q gitu kan. Ini N lah, yang N tadi. Kalau N itu apa? Kalau dua-duanya benar, itu benar. Berarti kalau benar-benar, sini benar kan? Nah, jadi kayak gini. Sisanya berarti salah semua. Gitu loh. Kalau P atau Q, nah simbolnya V kebalik itu. Ini apa? Kalau salah satu benar, berarti dia benar. Ya, ini kan salah satu benar kan? Ini pasti benar kan? Ini benar, ini benar. Ini salah satunya benar nggak? Enggak kan? Berarti ini salah. Ini pelajaran SMA lah, nggak salah ya. Jadi kalau P benar-benar salah-salah, cuma ini doang. Padahal di SMA ada yang naon gitu-gitu tambah panjang ribet lah. Kita nggak sampai membahas yang kayak gitu-gitulah. Cuma dua ini aja. Kalau yang not itu kayak yang inverse-nya lah kalau di matematik itu. Dari sini oke? Kalau nanti masih mau diperdalam silahkan dipahami lagi yang logika matematikanya. Tapi kita nggak sampai yang sedetail harus apa permutasi apa minus naon gitu-gitulah. Terus ada apa? Kalau mau dilihat sini kalau matematika yang lebih detailnya ya. Logika matematika negasi gitu-gitulah ya, ada konjungsi, ingkaran. Tambah puyeng ya. Kita nggak sampai ke sana-sana. Pokoknya intinya N itu yang tadi. N itu kalau dua-duanya benar. Kalau OR dua-duanya salah, sisanya benar, gitu aja. Dah gampangnya. Oke ya. Ini penting ya, nanti soalnya di bahasa pemrograman akan memakai itu. Oke, sebelum lanjut silahkan ada yang mau tanyakan. Pak, saya belum ahli banget di dalam logika matematika, Pak. Ya nanti belajar lagi ya, belajar sendiri kalau logika matematika. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah ya tadi. Ini coba keluarannya, Pak. Print true and true. 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 Bawahnya print 1 plus 2 sama dengan 2, 3. Ingat, tahu ya bedanya? Kalau sama dengannya ada 2, itu logika. Kalau sama dengannya 1, itu mendefinisikan yang operator penugasan tadi lah. Jadi variabel ini nilainya ini. Kalau ditulis 1, pasti nggak benar. Misal nih contoh, pasti ada something wrong-nya nanti. Yang ini. Ini tadi apa? Jawabannya true kan? Kalau ini cuma 1. Tuh, sintak error lah, naon bla bla bla. Karena ini bukan logika. Karena logika tadi apa? Kok logika komparasi gitu ya. Komparasi kan sama dengan tadi harus tulis 2 gitu ya. Operator komparasi. Oke, nangkap ya kalian? Oke. Terus yang bawahnya ini print ini. Ini apa? Yang statement nomor 3 ini. True atau false? Ayo. Jadi Strip ya. Jadi ini malah ini susah dibohongin. Kalau yang lainnya tuh kayaknya mau jawab true and false tuh. Ya print ini doang kan nggak ada logika ininya kan. Nggak ada, paling gampangnya nggak ada simbol operator logika kan. Operator logika tadi apa? And, or, sama not gitu doang kan. Jadi kalau nggak ada 3 itu ya sudah. Berarti dia bukan statement logika ya. Kalau yang bawahnya False, Pak. false. False. Jadi yang ini false, yang ini false juga kan. Kalau salah-salah pasti salah. Karena ini or kan. Yang bawahnya True. true. Or tadi kan yang penting salah-salah salah, sisanya benar gitu kan. Ini kan benar yang ini. Ya sudah, berarti jawabannya benar. Bawahnya false, Pak. Garis-garis. Garis. Oke ya, nggak bisa ketipu lagi ya. Ya, yang bawahnya ini True, Pak. True. karena ini statement salah kan. 1 lebih besar dari 5 ini apa? False kan. Tapi karena ada not di sini jadi true. Yang bawahnya ya kebalikannya. Kita cek. Tuh, benar kan? Jadi true, false. Itu ya, yang false, true.
Coba dipahami dulu. Yang atas ini true and true. Nah, berarti ini operator and. True and true ya true kan? Karena dia kalau dua-duanya benar, sisanya salah semua. Dah tuh. Kalau yang ini kan benar, yang ini benar. Ya sudah, sama kan kayak atasnya. True juga. Kalau yang bawahnya or, ingat or itu kalau salah, sisanya benar gitu ya. Di sini salah, di sini salah. Berarti salah, false kan? Yang berikutnya ini salah, ini benar. Nah, tadi apa? Kalau salah benar berarti benar kan? Di sini muncul true. Terus yang berikutnya ini paling sederhana, paling gampang banget lah kalau not tuh. Ini salah karena ada not jadi ya true. Ini benar karena ada not jadi false. Nah, seperti itu. Nanti di ujian UTS-nya ya kayak gini-gini ya. Ini tinggal kalian pelajarin, pahami. Ini mah nggak terlalu susah ya. Jadi kalau udah ngoding, nah itu agak-agak ini. Kalau nanti udah digabung ke pemrograman, nah itu yang perlu dicermati. Jadi misalkan true, di logikanya true. Nanti komen di bawahnya melakukan apa? Oh, kalau true nge-print ini, ya nanti kan ada kayak rekursifnya kan. Kalau false melakukan perintah yang selanjutnya. Nanti ada. Itu udah bahasa pemrograman yang udah agak kita combine gitu. Tapi yang intinya dasarnya ini ya. Makanya kenapa belajar ini? Karena ini dasarnya. Kita harus mempelajari dasar-dasarnya dulu. Kalau untuk pengembangannya ya tergantung rekan-rekan. Nanti kalau pengen fokus bidang ini ya tinggal diperdalam. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Minimal udah tahu dasar-dasar bahasa pemrograman. Oke, silakan yang mau ditanyakan. Kalau ada yang dibingungkan, cek jam dulu. Takutnya nanti udah bubar. Tapi kalau belum ada yang warning nih, kayaknya masih semangat. Sampai Kamila matanya jereng-jereng gitu. Itu kan matanya sampai menakutkan, bisa buat nakut-nakutin bayi kan gitu kan. Atau buat nakut-nakutin kucing. Kan bisanya ini mata saya bisa terbalik. Habis itu kebalik terus nggak bisa balik-balik lagi kan. Tinggal ini aja, tinggal dikasih apa kalau cewek itu yang hitam-hitam dihitam-hitamin aja udah kayak itu kan. Apa eyeliner atau apa-apa gitu. Kalian lah tahu lah cewek-cewek itu lah. Oke, kalau tidak ada dilanjut ya. Sekarang operator keanggotaan. Ini operator yang spesial ya di dalam Python nih. Di bahasa yang lain kadang-kadang tidak ada ya. Jadi operator ini ya, operator bahasa pemrograman yang unik memiliki operator khusus atau juga sering dinamakan operator spesial. Dinamakan spesial karena operator ini hanya ada di Python, tidak ada di bahasa lain. Di antara operator spesial ini keanggotaan ya. Jadi contohnya operator ada in sama not in. Maksudnya apa? In ini bernilai true jika suatu nilai ada di dalam sequence. Kalau bernilai false ya tidak ada ya, tidak ada di dalam sequence. Maksudnya gimana? Maksudnya ini. Misalkan ini saya punya variabel nama, isinya Subianto ini string kan. Terus saya punya variabel lagi. Variabel apa ini? List nih. Oh, tadi udah belajar kan? Variabel apa nih isinya, datanya? Data list. Kan ini kurungnya kurung mau kayak disikut kan. Kalau kurung biasa tuple gitu ya. Jadi kita punya data string sama data list ya. Nah, sekarang ini lihat apa yang dimaksud tadi lah, kalimat ini tadi in sama not in. Jadi ini kita mau lihat apakah B adalah di variabel nama. B ini ada enggak di variabel nama ini? Variabel nama isinya apa tadi? String kalimat Subianto ini kan. Nah, pertanyaannya huruf B ini ada enggak di sana? Di variabel nama ini. Kalau ada ya berarti jawabannya nanti true di sini. Kalau enggak ada false. Makanya di sini ada variabel string B in nama. Kalau misalkan ada berarti jawabannya nanti true. Kalau misalkan tidak ada ya jawabannya false. Nah, kita contohkan biar kalian paham. Ini ya. Ini jelas satu aja dulu biar kalian nggak bingung. Printnya hilang. Print. Udahlah, nggak usah kalimatnya, nggak usah ditulis itu ya. Tuh, true kan?
Kalau ini saya ganti Z, false. Karena apa? Z ini kan nggak ada di variabel nama. Nggak ada di kalimat nih loh, Sugianto, nggak ada. Kalau ini saya ganti 0, apa jawabannya? False. False juga, karena nggak ada juga. Misalnya ganti O. Apa? True. Yakin? True. False. False. Soalnya O-nya gede. Nah, kalian harus ingat case sensitif. Walaupun saya ngomong tadi O, tapi cek nih, O-nya ternyata gede. Yang ini O-nya masih kecil. Ini masih SD, ini udah SMP. Kan beda. Kalian dulu SD sama SMP sama nggak? Kalian Kamila sama ya, sama-sama ngeselin gitu. Ada yang sama nggak SD sama SMP-nya? Sama Pak, saya sama-sama juara 1 Pak. Bisa kan, penting membuat kalimat yang menyukakan diri sendiri. Tapi maksudnya paham ya? Jadi case sensitif. Kalau ini gini, true or false? False. 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 Kalau ini true or false? True. False. Syukur Oh, kalian dibohongin mau aja. Oh iya. Kenapa error? Ya saya juga nggak tahu. Balik ya, Pak. Kebalik, Pak. Karena not in harusnya, bukan in not ya. Tuh, yang sederhana aja kalian true. Jadi nggak boleh suka-suka hati kalian ya. Jadi kalau aturannya in sama not in ya harus itu. Jangan buat in not apa. Ya mentang-mentang tadi hampir mirip gitu. Nah, jadi maksudnya paham ya. Jadi tahu ya intinya not in sama in not itu ya. In sama not in. Ya mohon maklum aja kalau masuk mulut sama otak dosennya agak berbeda ya. Karena kalau udah agak sore gitu biasanya kalau puasa kan. Itu sampai matanya tadi dijereng-jerengin, sekarang ditempel-tempelin stiker. Atau bentar habis ini dikompres ya. Terdebunya tuh nih. Ini pada puasa kan kalian? Puasa, Pak. Yang biasanya Insya Allah, Pak. yang lainnya kan biasanya ngikut puasa. Saya dulu punya teman yang bukan ini juga ngikut aja puasa. Habis itu dia teler aja. Jangankan yang itu kita aja, kadang-kadang saya aja juga telah teler. Ini udah mulai teler nih. Soalnya tadi udah ngajar dari pagi. Apalagi nanti jam 3 ada lagi. Wah, mantap lah. Ya, tapi tahu ya bedanya sekarang in sama not in ya. Ini kalau misalkan di sini ya nanti ya ini samalah. Intinya itu ya. Nah, alhamdulillah ini materinya udah habis nih. Sekarang silahkan kalau yang ada yang mau ditanyakan atau kan soalnya slide-nya udah tuh, udah thank you nih. Nah, Kamila silakan Kamila, mau ditanyakan atau menambahkan silakan. Mau nanya, kan di slide ini Bapak ada tanda petiknya, ada yang petik 1, petik 2 itu ngaruh nggak Pak? Enggak, itu buat string aja. Jadi kan kemarin yang pas awal udah kita kasih tahu kan, string itu boleh petik 1, boleh petik 2. Kalau nggak percaya kita cek nih. Petik 2. Kita harus buatnya kayak gini dah kalau di itu mah. Tuh, nggak ada error kan? Jawabannya tetap aja true kan. Kalau petik 1 tetap aja jawabannya. Kok jadi petik 2 lagi? True. Nah, itu nggak ada pengaruhnya. Jadi string itu bisa mendefinisikan pakai petik 1 atau petik 2. Seperti itu. Oke? Ayo silakan yang lainnya kalau ada yang masih dipenasarkan atau udah terbayang-bayang kolak, tajil, gorengan sekarang udah nggak favorit dia atau masih favorit? Karena minyak mahal kayaknya sekarang nggak favorit. Kayaknya dulu kan mau ngabuburit tuh kayaknya gorengan. Kayaknya lihat aja di pinggir-pinggir jalan tuh jarang banget yang jual gorengan tuh. Yang ada intensitasnya nggak sebeludak dulu. Ya berarti gorengan itu sekarang barang mewah ya. Harus bersyukur yang berbukanya pakai gorengan nanti. Ayo silakan yang ingin bertanya. Audina. Silakan Audina.
Saya izin bertanya. Tadi Boleh. itu yang di modulus kan A sama dengan 7.000, terus persennya 5. Terus di print dalam kurung A, terus type-nya tuh saya tuh bukan A. Kan kalau misalkan type-nya A itu nanti itunya integer. Nah, di sini tuh saya tadi tuh apa sih malah apa ya, mencetnya tuh B, tapi keren gitu, Pak. Itunya tuh Keren. Coba kamu tuple. share screen. Gini nih. Apaan keren, saya jadi Cara penasaran. pas di run tuh ada gitu, ada hasilnya gitu. Coba kamu share screen. Kamu bisa share screen nggak? Sebentar, Pak. Kan biar tahu apa permasalahannya atau apanya di mana-mananya. Ya mungkin nanti teman-temannya bisa mengkoreksi, melihat. Keren lagi jawabannya. Yang mana? Yang ini Pak, yang A sama dengan 7.000 kan 5. Nah kan kalau di yang tadi itu yang di contoh Bapak tuh kan type dalam kurung A. Nah yang pas di run, maksudnya Pak, pas di run isinya kan integer. Nih, kan kalau A ini integer. Tapi tadi itu saya nyoba aja gitu Pak, B dengan tuple gitu. Tahu nggak kenapa muncul tuple? Sekarang hapus tuh kernel kamu. Klik kernel. Ini terus Restart and clear output. Biar itu. Yang sebelahnya. Kan biar kita tahu kenapanya itu kan. Kok bisa muncul? Terus Pak. Tar dulu kan belum bilang. Nah, coba yang tadi. Ini ya, Pak. Nah, coba di run. Tuh, sekarang error kan? Tahu nggak kenapa? Jadi sebelumnya tadi itu kamu mungkin udah ada variabel B yang tersimpan dalam bentuk tuple. Kan di sini kan tidak ada kan yang di program kamu kan. Makanya kenapa kemarin saya bilang tuh kalau membuat kotaknya banyak, ini harus hati-hati. Jadi mungkin tadi kamu udah running variabel B bentuk tuple misal. Kan saya nggak tahu juga ini ke atas-atasnya kan seperti apa. Jadi itu. Jadi kayak Kamila kemarin loh. Jadi harus hati-hati ya kalau membuat banyak kotak-kotak itu. Makanya tadi pentingnya tuple apa? Tuple kan nggak bisa dirubah-ubah. Ya kan, saya bilang tadi kalau misalkan list mungkin aja bisa berubah si datanya. Karena kan si data list kan tadi kan bisa diubah kan. Kalau data tuple tuh nggak bisa. Jadi kalau udah misalkan Audina udah mendefinisikan seperti ini, ya sudah. Ya kalau di sini nggak bisa kepanggil, berarti belum dijalankan kan si variabel B-nya di atas. Nah, seperti itu. Kebayang kan? Ya, nah, ini mah bukan salah dari segi nulis atau apa ya, ini lebih ke teknisnya. Tapi kalau ini karena nggak benar, kenapa? Karena variabelnya kan nggak ada kan B-nya ini. Coba kalau kamu ganti A, pasti akan muncul. Coba. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi kamu udah punya variabel B, terus di situ ditulis B, udah running lah ya kayak tadi. Seolah kan program kamu benar kan? Padahal itu kan salah karena variabel B-nya nggak ada. Nah, makanya yang hati-hati itu kalau dalam menulis variabel, kalau membuat program kotaknya banyak tuh harus hati-hati. Ya caranya tadi di kernelnya dihapus, setiap mungkin dihapus, biar nggak tadi ada sesuatu yang tersimpan yang tidak kita inginkan. Jadi kalau di pemrograman yang lain biasanya kalau membuat program pasti ada di atasnya itu clear all di programnya. Jadi itu sebelum menjalankan program itu harus menghapus semua data-data yang tersimpan. Kalau saya di MATLAB pasti saya programnya CLS itu untuk menghapus komen di window, terus clear all. Clear all itu untuk memastikan program kita itu bersih dari data-data yang tersimpan, gitu. Ya karena apa ya tadi bisa aja mau dipengaruhi, jadi kan hasilnya nggak benar kan, nggak sesuai yang kita inginkan. Seperti Audina, aslinya kan harusnya program itu salah, tapi bisa berjalan karena udah ada data yang tersimpan. Gitulah. Nangkep ya? Itu pentingnya tadi itu kan sederhana tapi jadi kamu tahu kan. Ya saya pun kalau misalkan saya dulu nggak ada yang jelasin karena saya kan udah lama berprogram jadi tahu lah kenapa gitunya. Ya, kayak sederhana-sederhana itu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kayak gini itu ya bagus gitu. Bagus ya, kayak Audinnya kayak gitu perlu disampaikan. Saya yakin kawan-kawannya mungkin baru ada yang tahu atau mereka yang sebelumnya udah tahu. Nah, silakan nih ada Jasmine. Ya Pak, kan aku nyobain apa sih namanya bikin gitu ya 6.000 bagi 4 ya kan
1500,0 hasilnya. Cuman waktu di apa sih nyari type-nya itu malah integer gitu, bukan float. Ini mau izin share screen dulu. Nah, Pak. coba share screen. Bentar, Pak. Kan siapa tahu kita menemukan sesuatu yang baru kan ini. Nah, ini Pak, jadi kan yang ini tuh tadi udah di apa sih namanya di restart apa sih di clear output gitu yang di kernel, tapi tetap Pak di sini masih kerannya itu integer gitu. Tapi aku Tahu kan? nyobain di sini apa kenapa Pak? Integer? Karena yang di print kan yang C. Yang di print yang C. Yang outputnya itu yang paling terakhir. Oh. Jadi gini ya, bedakan ya Jasmine. Di situ kan kamu mulai dari yang baris keempat, yang print A, itu muncul nanti print A, muncul 0 kan? Karena kan modulusnya 0, nangkap dari situ. Terus yang berikutnya print B. Print B muncul angka ada komanya kan? Karena kan dia pembagi biasa, nggak dua kan? Kalau dua kan jadi ini kan. Terus yang C kan perkalian kan kamu ngalian kan? Nilainya 6.000 ini. Oke? Habis itu di print, bukan di print, yang bawahnya type A. Pasti dia awalnya muncul tuh si ya nggak tahu ya ini apa hasil A ini. A ini 0 berarti integer. Terus nanti yang B-nya muncul, ini berarti float. Tapi yang terakhir kamu kalau ini si namanya apa? Statementnya ini kan si C. Jadi gini loh, harusnya kalau pengen memunculkan semua, di depannya tambahin dulu, Jasmine, yang di type tuh. Print, kurung buka, kurung tutup. Coba kamu tambahin. Di mana Pak tadi? Yang di type, di bawahnya print C. Di bawahnya print C. Bukan, yang di bawah print C itu, kamu tambahin print depannya. Oh. Di sini Pak. Yang di type, yang ada type A itu loh. Di depannya kamu Type tambahin. A di sini. Nah, ditambahin print. Kurung buka, kurung tutup gitu. Biasa. Nah, sama bawah-bawahnya juga. Nah, kayak gini kan yang ini mungkin kalian baru menemui. Nah, bagus akan ditanyakan jadi biar ini ya. Biar nanti coba dibuatkan dulu biar nanti saya menjelaskannya lebih kalian mudah dipahami. Coba Terus di run ya, Pak. Ya, di run. Oh iya, benar. Nah, muncul kan integer, float, integer. Kenapa yang tadi kok munculnya integer aja, Pak? Karena nggak ada print, jadi kan di output. Di outputnya cuma satu yang muncul. Jadi outputnya kan tadi ya, pertama kan cuma type A, munculkan integer. Habis itu berikutnya kan mereplace yang tadi, type B, ganti float. Habis itu type C, mengganti integer. Makanya munculnya tadi integer doang kan. Ya, yang running terakhir. Kalau dibuat satu-satu pasti muncul. Dalam kotak satu, terus di bawahnya dibuat satu, pasti akan muncul satu-satu. Makanya bisa beda kan. Yang ini float, kenapa yang di sini integer? Integer itu yang ketiga. Ya kamu coba yang di kotak bawahnya yang di ada angka 5 itu, kamu ganti 1500 kali 4. Yang di sini maksudnya. Yang kotak bawahnya. Yang 6000 bagi 4 tuh. Ditulis apa Pak tadi? 1500 kali 4 seperti yang variabel C itu kan. Nanti harusnya sama integer gitu. Jangan C, A-nya aja kamu ganti gitu. Nanti kamu balik lagi ke situ. A-nya aja ganti. Ya, ganti 1500 kali 4 itu. Coba kamu running. Tuh, sama kan? Itu sebenarnya tuh ini yang di print yang di atas tadi. Yang output yang di atas tadi. Karena tadi kan ada 3 statement. Statement pertama, habis itu ditumpuk lah di apa bahasa Indonesianya itu. Apa ya bahasa Indonesianya? Tertindas lah ya. Pertama yang A muncul, integer kan? Tertindas sama yang perintah type B. Float muncul kan? Tapi yang paling terakhir menindas tuh yang si C, yang integer. Makanya tadi munculnya integer. Seperti itu ya.
Jadi alur algoritmanya seperti itu. Jadi kalau pengen munculkan semua ya tak ditambahin print tadi biar tahu gitu. Kalau nggak mau ya cara tradisionalnya dibuat banyak kotak tadi, dibuat sendiri-sendiri gitu lah. Makanya tadi pentingnya itu ya, kalian harus bisa nanti gimana cara membuat program di kotaknya sendiri atau digabung. Nah, gini kalau digabung ini harus hati-hati. Jadi kan nanti mereplace atasnya gitu. Nah, nanti seiring kalian sering program, nanti lama-lama inilah bisa. Akan terbiasa. Kalau yang kita mah sederhana kan ini, nggak sampai yang aneh-aneh gitu. Nanti kalau yang mau penelitian skripsinya bidang ini ya tinggal nanti diperdalam. Oke, nangkep ya Jasmine? Nangkep Pak, makasih banyak. Oke, semoga yang lainnya juga tambah dapat ilmu ya yang tadi ya. Ayo silakan kalau yang ada yang lainnya mau masih ditanyakan atau ada ini. Oke ya, kalau tidak ada kayaknya udah jam 3 ini, saya harus kayaknya ruangannya bentar lagi dipakai yang lain nih. Soalnya Zoom-nya sama ini. Mungkin saya kira cukup ya untuk minggu ini dan jangan lupa absen ya yang di chat-nya tadi udah saya buka. Kita udah pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya. Jadi nanti satu kali lagi habis itu UTS ya. Jadi nanti UTS-nya hampir mirip kayak UAS, kayak yang kuis. Soalnya kayak begitu ya. Jadi nanti saya berharap nilainya bagus-bagus semua ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kira cukup untuk pertemuan sore kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, udah kuliah sama atensinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Banyak Pak. Saya izin end dulu, mau di set.